ميزان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita saksikan sekilas profil STIE Cendekia Karya Utama. Dari kota terbaik di Indonesia, Kota Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa. Di sisi sejarah, kota ini terkenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Beragam julukan juga disematkan di kota ini, mulai dari Kota Atlas, Kota Lumpia, Venesianya Pulau Jawa hingga Semarang Pesona Asia. Selamat datang di STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Lahir tahun 1996 sebagai Institut Perguruan Ilmu Pendidikan dan menjadi lembaga pencetak tenaga kerja. Seiring dengan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, STIE Cendekia Karya Utama menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan dan terus bertumbuh sebagai perguruan tinggi terkemuka. STIE Cendekia Karya Utama kini mengelola satu fakultas yang terdiri dari 2 program studi S1 Akuntansi dan Manajemen. S1 Manajemen mempunyai visi dan misi mencetak sarjana manajemen yang unggul di bidang akademik dan profesi dengan mengutamakan sektor logistik pada tingkat nasional.
menyiapkan dan menghasilkan sarjana manajemen logistik yang memiliki kualitas, integritas, mampu bekerja sama, inovatif dan kreatif yang dilandasi moral, etika dan akhlak baik dalam mewujudkan hasil karya. S1 Akuntansi, mempunyai visi dan misi, mencetak sarjana akuntansi yang unggul di bidang akademik dan profesi dengan penekanan pada bidang logistik pada tingkat nasional. Menyiapkan dan menghasilkan sarjana akuntansi yang memiliki kualitas, integritas, mampu bekerja sama, inovatif dan kreatif yang dilandasi moral, etika dan akhlak baik dalam mewujudkan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Rifai. Bagi saya, dunia logistik amat sangat penting, terutama dalam perekonomian Indonesia maupun dunia. Banyak orang tidak sadar bahwasanya di sekeliling kita itu banyak sekali gambaran tentang dunia logistik. Sebagai contoh kecil saja, sebuah minimarket yang ada di samping rumah kita itu merupakan gambaran yang nyata tentang bisnis logistik. Menurut catatan Logistic Performance Index atau LPI tahun 2016, bahwa kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidang logistik setidaknya minimal 18.000 orang lulusan sekolah menengah dan 8.000 orang lulusan sarjana. Jadi sudah jelas bahwasannya tingkat pengangguran di Indonesia terutama bisa dikurangi dengan pemberdayaan ilmu logistik. Dalam 1 tahun, setidaknya ada 2 undangan acara wisuda saya datangi. Namun, betapa miris hati saya melihat ribuan lulusan sarjana yang diwisuda saat itu, ternyata sebagian besar dari mereka tidak tahu mereka harus kemana. Memang iya, rata-rata dari mereka memilih perguruan tinggi. Kemungkinan berdasarkan pertimbangan yang kurang mendasar, seperti misalnya gedungnya bagus, temannya banyak, seragamnya keren, atau yang lainnya. Sehingga mereka kurang mempertimbangkan bahwa kelak mereka mau digodok seperti apa, dapat keahlian apa, mau kemana, atau akan menjadi seperti apa. Paradigma ini harus kita rubah. Layaknya lembaga pendidikan harus lebih proaktif dalam menyiapkan diri sebagai wadah yang benar-benar mampu menggodok dan menyiapkan lulusannya. Fokus pada ekonomi logistik dan entrepreneurship, Setia Cendekia Karya Utama akan menggodok dan menyiapkan lulusannya menjadi generasi yang kompeten dan ahli di bidang logistik. Tahun ini kita telah meluluskan tenaga kerja atau tenaga ahli yang sudah lolos uji bidang logistik untuk okupasi logistik administratif officer. Sejalan dengan ini, Setia Cendekia Karya Utama telah melakukan kerjasama rekrutmen dengan beberapa perusahaan baik nasional maupun internasional, antara lain PT Mahesa Bahari Internasional, PT Harisma Indah Lestari, PT Berkah Jaya Samudra, PT Ritra Kargo, PT Teduh Makmur, PT Jasko Logistik, PT Arindo, PT YCH Logistik, Carry Lock Group, dan Pacific Star Group. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat benar-benar memperoleh tenaga kerja yang benar-benar kompeten dari lulusan Cendekia Karya Utama. Sedangkan bagi para lulusan sekolah tinggi Setia Cendekia Karya Utama dapat juga benar-benar memilih mana perusahaan yang sesuai dengan mereka. Bahkan di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan beasiswa, kuliah gratis, dan ikatan dinas. Melengkapi program-program yang ada, setiap mahasiswa dan mahasiswi yang diterima di Setia Cendekia Karya Utama akan dibekali dengan tes TIFIN atau tes mesin kecerdasan.
sehingga para mahasiswa dan mahasiswi dapat dengan mudah mengetahui dan memahami bakat genetiknya diri masing-masing, yang selanjutnya mereka akan dengan mudah pula memahami metode yang akan mereka gunakan untuk belajar, mengenali diri, dan bahkan menggali dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Hal inilah yang akan menjadi dasar dan bekal dari konsep entrepreneurship Cendekia Karya Utama. CKU kita bisa. CKU pasti bisa. CKU bisa. CKU bisa. CKU kita bisa. CKU kita bisa. Pembukaan sidang Senat terbuka kepada Ketua STIE Cendekia Karya Utama, Bapak Dr. Andes Dirgo Wahyono MSI. Kami persilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda ke-18 tanggal 29 Januari 2022 dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dirgo Wahyono MSI atas pembukaan sidang Senat terbuka pada pagi hari ini. Pembacaan surat keputusan kelulusan wisuda ke-18 oleh Pembantu Ketua 1 kepada Bapak Yudo Purnomo SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua STIE Cendekia Karya Utama nomor 001-W-TT-JKU-1-2022 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-18 tahun 2021-2022 untuk program studi akuntansi dan manajemen STIE Cendekia Karya Utama. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, keputusan Ketua STIE Cendekia Karya Utama tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-18 tahun 2021-2022 untuk program studi akuntansi dan manajemen. Kedua, menyatakan kelulusan kepada 13 orang yang berhasil menyelesaikan studi program sarjana di program studi akuntansi sebagaimana tersebut pada lampiran 1 keputusan ini, berhak menyandang gelar sarjana akuntansi. 2. 81 orang yang berhasil menyelesaikan studi program sarjana di program studi manajemen sebagaimana tersebut pada lampiran 1 keputusan ini, berhak menyandang gelar sarjana manajemen. Ketiga, penetapan kelulusan sebagaimana dinyatakan dalam diktum kedua di atas adalah sebagai lulusan periode 2021-2022. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Januari 2022, Ketua STIE Cendekia Karya Utama tertanda tangan Cap Basah Dr. Andes Dirgo Wahyono MSI.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudo Purnomo SEMM atas pembacaan SK kelulusan wisuda ke-18. Acara selanjutnya, pengukuhan wisudawan wisudawati. Kami mohon wisudawan wisudawati untuk mempersiapkan diri. Nani Rahayu, Sarjana Akuntansi. Julinda Aluyana, Sarjana Akuntansi. Riza Indriyawati, Sarjana Akuntansi. Ahmad Lutfi, Sarjana Akuntansi. Alfian, Sarjana Akuntansi. Yohanes Budi Satrio, Sarjana Akuntansi. Novi Hartini, Sarjana Akuntansi. Dodi Saputro, Sarjana Manajemen. Muhammad Farid Husnul Mubarak, Sarjana Manajemen. Muhammad Mansur, Sarjana Manajemen. Siti Malihatun, Sarjana Manajemen.